Musim kampanye pemilu serentak telah tiba. Maka jangan heran kalau di sudut-sudut kota kita temui billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul serta semua media luar ruang bergambar capres-cawapres, partai, caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan calon DPD beserta jargon-jargon politiknya bertebaran mengganggu pemandangan kita. Semua alat peraga kampanye itu seakan seperti berebut menarik perhatian masyarakat agar memilihnya dalam ajang pemilu nanti. Sebenarnya KPU telah mengeluarkan peraturan terkait pemasangan APK. Aturan tersebut diantaranya mengatur di lokasi mana saja yang dilarang untuk pemasangan atribut kampanye tersebut. Tapi karena semua seperti berebut perhatian, aturan tersebut kerap dilanggar. Kalau sudah seperti itu, maka polusi visual seperti menyergap ruang estetika kota. Muncul juga pertanyaan, efektifkah berkampanye dengan mengenalkan diri dalam kondisi polusi visual seperti itu? Ya, untuk membahas seberapa efektif penggunaan alat peraga kampanye dalam mengenalkan citra diri caleg, saat ini sudah bersama kami Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik. Prof, kita lihat saat ini kan kita sudah berada di era modern, lalu masih banyak slogan-slogan ataupun juga baliho-baliho secara masif ini di Jakarta ataupun di kota-kota lain, sudut kota lainnya yang sangat mengganggu visual kita. Ini masih efektif? Oke. Yo dan Hana, Yohana gitu ya. Ya memang di era digitalisasi seperti ini sepertinya orang tuh berharap seolah-olah gitu kan media kampanye politik itu bisa difokuskan pada satu ranah saja. Misalnya karena era media digital bisa di media digital saja. Tapi jangan lupa tidak semua orang pegang gadget, itu satu ya. Nah karena itu dalam berbagai tayangan saya justru merasakan bahwa media mainstreaming misalnya TV One itu dan media cetak seperti itu jauh lebih efektif ketimbang media sosial. Sebab apa? Kalau di media sosial itu berdasarkan penelitian mahasiswa bimbingan saya juga ada, mereka menemukan bahwa orang itu lebih suka, lebih sering melihat paparan komunikasinya dengan tadi di siapa tadi polusi digital seperti itu ya. Yang terlihat setiap hari nih polusi visual yang setiap hari dia lihat gitu kan, otomatis yang selama ini nggak kenal jadi kenal, oh ini namanya ini Yo dan ini Hana, itu kan beda misalnya. Tapi kalau lewat digital karena dia tidak berteman, dia lihat nih kalau nggak berteman di scrollnya aja ke atas atau di scrollnya ke bawah nyari yang mana temannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya media kampanye itu memang harus dikombinasikan. Tapi ini memang terkait langsung dengan kebijakan dan aturan yang berlaku gitu loh. Kalau tidak salah kita udah bising banget nih ngelihat yang berpaparan di mana-mana itu sangat, apalagi bertumpuk-tumpuk, positioningnya itu bertumpuk-tumpuk banget sehingga orang yang satu ketutup sama yang lain. Nah berdasarkan peraturan yang ada gitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf G itu dinyatakan tim kampanye penyelenggara dan itu tidak boleh menurunkan alat peraga kampanye itu, jadi dilarang. Nah barangkali supaya ini lebih terlihat elok, manis, enak dipandang seperti itu, ada mungkin unsur-unsur lain. Kalau ini kan Satpol PP nih yang nurunin ya, gitu. Mereka yang bergerak di bidang misalnya apa itu ya, kenyamanan dan keindahan kota, aktivis lingkungan dan sebagainya. Nah itu bisa bergerak sebenarnya. Nah kalau ditanya efektif, memang efektif sebab orang setiap saat yang lewat sana pasti akan melihat wajahnya. Jadi yang sebelumnya tidak, oh ini namanya Sio, ini namanya Hana misalnya, langsung bisa melihat. Tapi kalau mencari Yohana kan harus dicari benar nih, perlu fokus yang mana Yo, yang mana Hana, jangan-jangan kebalik gitu kan namanya. Prof, gitu. Begini, ketika ini semua berserakan di pinggir jalan, padahal KPU sendiri sudah menentukan lokasinya di mana. Kalau kita lihat Thailand saja, di lokasi sudah ditentukan dan masih bahkan bertebaran. berisi template-nya itu sama, ada ide, ada gagasannya. Kalau kita lihat yang berserakan di pinggir jalan yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kayak kita hanya bisa melihat nama dan juga nomor serta fotonya saja. Itu hanya gimmick saja. Ide dan gagasannya tidak ada. Iya, sebenarnya alat peraga kampanye itu melingkupi semuanya. Visi, misi, nama orangnya,
tujuannya, programnya dan sebagainya. Itu jelas terlihat seharusnya. Tapi mungkin karena ruang yang seperti itu membutuhkan lebih besar dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka bisa membuat kata slogan. Misalnya cinta, cerdas, indah, misalnya negosiator orangnya dan seterusnya. Jadi singkatan yang seperti itu saja sebenarnya cukup. Tapi mungkin karena mereka juga kehilangan ide, yang penting nampang. Terus terang aja nih ya, yang penting wajah saya dipajang di alat peraga yang sekedar spanduk dan billboard atau umbul-umbul. Bendera-bendera juga loh. Bendera, coba lihat di sepanjang Jalan Semanggi aja tuh bendera-bendera partai politik juga sudah merusak pemandangan sekali kan. Seolah-olah tempat kita ini hanya milik partai politik. Jadi kita tidak beri ruang untuk bernapas, untuk menyisakan pikiran kita ini loh, itu milik kalian ruang politiknya. Ruang kami adalah ruang yang adem, yang indah, estetik tadi. Betul. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari mengkomunikasikan gagasan dari setiap caleg-caleg di jalan-jalan ini. Nah, kalau kita lihat lebih banyak muka mereka saja. Memang untuk rakyat sendiri lebih penting untuk melihat muka daripada gagasan mereka sendiri atau seperti apa, Prof? Seharusnya bagi kita rakyat pemilih ini pada gagasannya. Nah, kita itu harus mengedepankan politik gagasan, bukan politik uang atau politik cari muka. Itu sama dengan politik cari muka. Jadi mana yang mukanya bernama ini, mana yang mukanya bernama itu. Tapi kan? yang sering ditemukan kan yang disuruh temukan itu saja ya, Prof. Ya. Jadi yang sebenarnya orang-orang terutama incumbent nih, incumbent itu kalau dia dipajang dalam jarak yang jauh pun orang mungkin masih ingat nama dia, apalagi dia sering nongol di TV misalnya. Tapi bagi mereka yang baru misalnya itu butuh banget pemasaran politik yang semacam itu. Ini tradisional ya, tapi cukup memberi ruang. Makanya ada teori dalam komunikasi politik itu namanya mere exposure. Makin sering itu dijejelin ke benak pemirsa, ke benak orang, ke benak penonton, makin melekat di otaknya. Tapi juga bikin muak yang kita bicarakan hari ini kan. Terus-terusan melihat wajah dia di sana kayak nggak ada orang lain jadi gitu kan. Jadi gimana tuh Prof dampaknya? Artinya kalau misalnya bikin kita muak, bikin kita letih melihatnya, itu malah efeknya jadi pisau terbalik dong. Bisa jadi kita tidak mau memilih orang ini. Balihonya kebanyakan nih di mana-mana berserakan, bahkan di pohon-pohon sampai di paku loh itu. Iya, makanya merusak keindahan, juga merusak pertumbuhan pohon-pohon itu sendiri. Sehingga kemarin beberapa aktivis lingkungan itu mencabuti paku-paku itu kan, menggantinya dengan tali. Menurut saya memang harus dibuat peraturan baik di tiap daerah itu mana tempat-tempat yang seperti dikatakan Thailand tadi untuk bisa memajang alat peraga kampanye dalam bentuk billboard, spanduk dan sebagainya. Dan dibatasi tiap orang misalnya dalam jarak sekian meter tuh harus cuma satu. Ini kan tidak, dalam jarak 2 meter foto dia juga sepanjang jalan gitu kan. Sepanjang jalan kenangan gitu. Baik Prof, memang ini dari setiap caleg-caleg kalau Profesor lihat, ini mereka memang strateginya ingin adu banyak atau sebetulnya ingin cari paling yang strategis atau seperti apa sih Prof? Karena kalau kita lihat seperti yang tadi Profesor bilang bahwa mereka berdempet-dempetan, jatuhnya kan nggak kelihatan namanya Prof. Tapi yang penting wah benderanya yang paling kelihatan nih sih. Visualnya aja gitu, gagasannya di belakangan. Iya, kalau kita jalan nih telusuri terutama jalan Jakarta ya, makin agak jauh tuh makin sedikit sebenarnya alat-alat peraga yang nampak seperti itu. Ada dalam yang ukuran besar dan sebagainya. Boleh jadi, kalau bilang tadi karena berlaku teori komunikasi politik bisa makin efektif. Tapi tadi karena kebanyakan makin muak atau dia udah tahu siapa orang itu. Ini kan orangnya begini, kita udah tahu kenapa billboardnya bagus banget, fotonya di depan Ka'bah, pakai Al-Quran, pakai sorban misalnya kan, sedang berdoa, padahal kita tahu siapa dia. Orang makin mengenal dia dari background yang sudah ada. Tapi bagi mereka yang belum dikenal sama sekali itu efektif untuk memperkenalkan diri. Memang supaya orang tahu, oh ini nama kita aja nggak tahu nih sebelumnya di sepanjang Jalan Cibubur nih kalau saya pulang. Ada nih, oh ini tuh anaknya Arab karena dia anaknya si Anu, ini anaknya si Anu gitu. Gitu. Artinya cukup efektif namun memang harus ada dikombinasikan. Jadi dia tergantung ya kepiawaian dia, terutama menurut saya komunikasi politik itu yang paling intim itu adalah persuasi politik. Datang Jadi, secara langsung atau seperti apa datang nih? secara langsung menyentuh rakyat itu, dipegang bahunya aja udah senang gitu kan. Oh ini calon saya. Meskipun janji politik itu adalah janji yang bersifat dramaturgis. Yang belum tentu bisa kita tagih nantinya. Nah itu dia Prof. Kalau kita lihat banyak sekali nih mungkin gagasan-gagasan yang terlihat nampaknya ini sangat mengawang-awang sekali Prof. Memang itu sebetulnya yang disukai oleh kita sebagai penikmat jalanan untuk melihat, wah ini keren ya. Apakah akan seperti itu Prof? Atau sebetulnya sepertinya tidak mungkin? Dalam beberapa kasus pilihan orang itu melihat wajah ada.
ada terjadi. Sehingga ini orangnya ganteng, ini orangnya cantik. Seperti zamannya John Kennedy juga seperti itu pernah terjadi kan. Kalau di Indonesia ini ganteng banget, kasep banget gitu dan sebagainya. Tapi makin kesini kita juga melihat wajah-wajah terpilih di DPR terutama ya. Kan tidak semuanya dengan standar-standar kecantikan yang diwah-wahkan tadi. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa saja, tapi kecerdasan dan kemampuan komunikasi politiknya mumpuni dibandingkan yang hanya mengandalkan wajah misalnya gitu. Prof, kita juga nanti akan tanyakan ya kepada masyarakat pendapatnya mengenai visual-visual dari alat peraga yang tampil di sepanjang Jalan Kenangan tadi. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda dengan informasi lagi.